Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Ratnadewi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1902049, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin Mahfud, MPD MA, dan Ibu Rika Sartika, MPD. Sebelum itu, saya akan memaparkan manfaat yang saya dapat selama mengikuti mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik. Mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik menambah pengetahuan dan pemahaman saya tentang konflik, yaitu mengenai sumber-sumber konflik, macam-macam konflik, dan cara penyelesaian konflik. Dengan pemahaman dan pengetahuan tentang konflik, saya lebih mampu memahami diri saya dalam menghadapi konflik, dan mampu memahami berbagai sudut pandang orang lain serta konfliknya, sehingga mampu membantu menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi penyelesaian konflik, yaitu strategi negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Perbedaan dari ketiga strategi tersebut dan syarat-syarat atau langkah-langkah yang harus dipenuhi agar ketiga strategi tersebut dapat menghasilkan win-win solution. Strategi penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu negosiasi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Pengertian lain dari negosiasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diselesaikan dengan pertemuan langsung para pihak yang berkonflik tanpa keterlibatan pihak ketiga atau penengah. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak mengutarakan maksud dan keinginan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi, saling menyampaikan tawaran hingga menemukan titik yang disepakati oleh semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kesepakatan dalam negosiasi hanya bisa dicapai jika ada kemauan atau itikat baik dari para pihak yang berkonflik. Itikat baik dari para pihak ini dapat dilihat dari kesungguhan dan komitmen untuk mematuhi tata aturan negosiasi. Dalam proses negosiasi dapat dilihat jika para pihak beretikat baik, maka selama perundingan para pihak akan lebih fokus pada upaya untuk menemukan kesepakatan bersama dibanding mengutamakan ego atau kepentingan masing-masing. Namun, jika sejak awal salah satu pihak tidak memiliki itikat yang baik untuk mencapai kesepakatan, maka proses negosiasi tidak akan berjalan efektif dan hanya akan membuang waktu dan energi. Yang kedua yaitu mediasi. Menurut Gary Gupester, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Pengertian lain dari mediasi adalah strategi penyelesaian konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator. Seorang mediator berperan membantu para pihak yang berkonflik dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipermasalahkan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran, tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persoalan atau solusi akhir dari konflik. Ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak yang berkonflik. Yang ketiga yaitu arbitrasi. Menurut R. Subekti, arbitrasi adalah penyelesaian suatu perselisihan atau perkara oleh seseorang atau beberapa orang wasit atau arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Pengertian lain dari arbitrasi adalah suatu strategi penyelesaian konflik yang juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral. Tetapi dalam arbitrasi, pihak ketiga yang disebut arbiter mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dari ketiga strategi penyelesaian konflik tersebut.
Dalam negosiasi, penyelesaian konflik hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik tanpa melibatkan pihak ketiga. Sedangkan dalam mediasi, penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang disebut mediator berperan dalam memberikan saran dan menjaga kondisi perundingan berjalan dengan lancar. Namun, mediator tidak berwenang dalam menentukan hasil akhir atau solusi konflik. Dan terakhir, dalam arbitrasi, penyelesaian konflik juga melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Perannya hampir sama dengan mediator, namun arbiter memiliki kewenangan dalam menentukan hasil akhir atau solusi konflik. Yang ketiga yaitu syarat-syarat atau langkah-langkah yang harus dipenuhi agar ketiga strategi tersebut dapat menghasilkan win-win solution. 1. Kedua belah pihak harus fokus terhadap tujuan yang diinginkan, sehingga yakin terhadap apa yang akan diputuskan. 2. Kedua belah pihak harus bisa mengendalikan emosi dengan cara meredakan emosi dari masalah yang dihadapi. Mencoba berpikir sebagai pihak ketiga yang sedang mengamati dua pihak lain yang berkonflik. Tidak mudah terseret emosi dan selalu mengamati masalah tersebut dengan objektif. 3. Kedua belah pihak harus mencari tahu apa yang diinginkan pihak lawannya, saling memahami posisi lawan dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. 4. Kedua belah pihak harus fokus pada masalahnya bukan pada orangnya, tidak bertindak defensif atau menjadi emosional, berkomunikasi dengan cara yang hangat dan tidak memvonis, tidak tergesa-gesa menuju solusi, tidak menyela atau menantang, dan selalu menciptakan posisi interaksi yang positif. 5. Setelah memahami posisi masing-masing, kedua belah pihak bertukar pendapat dan gagasan. Kedua belah pihak tidak boleh langsung mengevaluasi gagasan atau pendapat orang lain. Lebih baik mencatat dan merenungkan pendapat lawan. Secara bertahap, buat solusi semakin mengerucut. Intinya, lakukan secara bertahap, tidak melompat dan tidak tergesa-gesa. 6. Pada saat sampai pada solusi yang memuaskan, sepakati dan terjemahkan ke dalam tindakan. Kedua belah pihak harus mampu menerima keputusan akhir dan tidak bersikap untuk berupaya mendapatkan semua yang diinginkan. 7. Kedua belah pihak harus dapat mempertahankan jalinan hubungan yang harmonis dan menciptakan situasi yang nyaman setelah perundingan selesai. 8. Untuk pihak ketiga sendiri harus mampu bersikap netral dan mampu mengontrol situasi dan kondisi perundingan agar berjalan dengan baik sampai menghasilkan solusi konflik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.